Bayangkan jika ilmuwan terpintar di dunia bukan hanya menemukan rumus paling terkenal dalam sejarah, tetapi juga memimpin sebuah negara. Apa jadinya jika Albert Einstein, sang jenius dengan rambut acak-acakan itu, menjadi presiden Israel? Apakah dunia akan berbeda? Apakah perang akan berhenti? Atau justru semakin parah? Dan yang paling penting, kenapa Einstein menolak tawaran menjadi presiden? Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika yang lahir pada tahun 1879 di Jerman, tepatnya di kota Ulm, Württemberg. Dia dikenal sebagai salah satu manusia paling jenius dalam sejarah dunia. Albert Einstein adalah pencipta teori relativitas dengan rumus paling terkenal di dunia, E sama dengan mc². Rumus ini mengubah dunia sains selamanya, karena menunjukkan bahwa energi dan massa bisa saling berubah. Penemuan Einstein bukan hanya teori, penemuannya menjadi dasar dari energi nuklir dan juga bom atom. Dan disinilah ironi hidup Einstein dimulai. Einstein sebenarnya adalah seorang yang sangat mencintai perdamaian. Dia tidak suka perang, tidak suka kekerasan, dan sering berbicara tentang kemanusiaan. Namun pada tahun 1939, Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Isi surat itu memperingatkan bahwa Nazi Jerman mungkin sedang mengembangkan bom atom. Surat itu kemudian menjadi awal dari proyek Manhattan, proyek rahasia Amerika untuk membuat bom atom pertama di dunia. Bom atom itu kemudian dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia. Einstein sangat menyesal. Dia berkata bahwa jika ia tahu Jerman tidak akan berhasil membuat bom atom, ia tidak akan pernah menulis surat itu. Sejak saat itulah, Einstein menjadi aktivis perdamaian dan menentang senjata nuklir. Einstein adalah seorang Yahudi. Ketika Nazi berkuasa di Jerman, orang-orang Yahudi diburu dan dibunuh. Peristiwa itu dikenal sebagai Holocaust, di mana sekitar 6 juta orang Yahudi diburu dan dibunuh. Setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi ingin memiliki negara sendiri. Akhirnya pada tahun 1948, berdirilah negara Israel, negara yang penuh sengketa dan penuh perdebatan. Karena diklaim, negara ini adalah negara pendatang, bukanlah pribumi. Einstein mendukung berdirinya Israel, tapi Einstein tidak setuju jika Israel menjadi negara yang militeristik dan penuh perang. Einstein ingin Israel menjadi negara yang damai, negara ilmu pengetahuan, dan negara yang hidup berdampingan dengan bangsa Arab. Namun kenyataannya, Israel justru menjadi musuh bangsa Arab. Pada tahun 1952, Presiden pertama Israel, Chaim Weizmann, meninggal dunia. Pemerintah Israel kemudian mencari penggantinya, dan secara mengejutkan, mereka menawarkan jabatan Presiden Israel kepada Albert Einstein. Ya, ilmuwan terbesar di dunia diminta menjadi Presiden Israel. Alasannya sederhana, Einstein adalah orang Yahudi paling terkenal di dunia. Einstein dihormati di seluruh dunia. Einstein dianggap bisa membawa citra baik bagi Israel. Dan Einstein dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan perdamaian. Duta Besar Israel saat itu datang langsung menemui Einstein di Amerika dan menyampaikan tawaran resmi tersebut.
Einstein pun terkejut saat itu karena kedatangan wakil petinggi dari Israel. Einstein menolak tawaran tersebut. Dalam surat balasannya, Einstein berkata, kurang lebih seperti ini. Saya sangat tersentuh dengan tawaran dari negara Israel, dan saya merasa sedih, sekaligus malu, karena tidak bisa menerimanya. Sepanjang hidup saya berurusan dengan hal-hal objektif, sehingga saya tidak memiliki kemampuan dan pengalaman untuk berurusan dengan manusia dan menjalankan jabatan resmi. Einstein merasa dirinya bukan orang politik. Dia adalah ilmuwan, bukan pemimpin negara. Einstein juga sudah sangat tua saat itu, berusia sekitar 73 tahun. Akhirnya jabatan Presiden Israel diberikan kepada Yitzhak Ben-Zvi. Einstein pun terus melanjutkan profesinya sebagai ilmuwan dan tidak tergiur untuk masuk dunia politik. Karena dia berpikir, politik itu sangatlah rumit, dan dia merasa bahwa dia bukanlah ahlinya. Sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Bagaimana jika Albert Einstein menjadi Presiden Israel? Mari kita bayangkan. Einstein kemungkinan besar akan menjadikan Israel sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Mungkin dia akan membangun universitas, pusat penelitian, teknologi, energi, kedokteran, dan fisika nuklir untuk energi, bukan untuk senjata. Israel mungkin akan menjadi seperti negara ilmuwan, bukan negara militer. Dan mungkin konflik di Timur Tengah akan berbeda ceritanya. Einstein dikenal sangat mendukung hidup berdampingan antara Yahudi dan Arab. Dia pernah mengatakan bahwa nasionalisme yang berlebihan sangat berbahaya. Jika Einstein menjadi Presiden Israel, mungkin tidak akan ada banyak perang, akan ada perjanjian damai lebih awal. Israel dan Palestina mungkin bisa hidup berdampingan sejak awal, tapi ini juga belum tentu berhasil karena politik tidak sesederhana teori fisika. Kita juga harus realistis. Einstein adalah jenius fisika, tapi belum tentu jenius politik. Memimpin negara itu bukan soal rumus, tapi soal ekonomi, militer, diplomasi, konflik, politik dalam negeri, dan tekanan internasional. Bisa jadi, Einstein justru menjadi presiden yang lemah secara politik, dan keputusan-keputusannya mungkin tidak akan didengar oleh militer atau politisi. Atau bahkan, mungkin Einstein hanya akan jadi omon-omon dan badut negara yang tak punya pendirian dan kejelasan. Yang katanya netral tapi berat sebelah, yang katanya ingin mensejahterakan tapi justru menyusahkan. Karena panggung politik bak sandiwara dalam sebuah drama, janji-janji hanya bumbu pemulus langkah sang kandidat juara yang belum tentu dia bisa menepatinya. Kisah Einstein ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Tidak semua orang jenius harus menjadi pemimpin. Tidak semua orang pintar cocok memegang kekuasaan. Dan tidak semua orang yang punya kesempatan besar harus menerimanya. Seperti pepatah mengatakan, mengerjakan segala sesuatu itu harus sesuai dengan keahliannya. Jika tidak sesuai dengan keahliannya, maka tinggal tunggu kehancurannya. Einstein tahu siapa dirinya, dia tahu kemampuannya, dia tahu batas dirinya, dan itu adalah bentuk kecerdasan yang paling tinggi, mengenal diri sendiri. Albert Einstein
bisa saja menjadi presiden Israel. Dia bisa saja menjadi salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah politik dunia. Tapi dia memilih tetap menjadi ilmuwan. Dia memilih ilmu pengetahuan daripada kekuasaan. Dia memilih menjadi suara perdamaian daripada menjadi pemimpin sebuah negara yang sedang berkonflik. Dan mungkin, justru karena itulah nama Einstein menjadi abadi. Bukan sebagai presiden, tapi sebagai simbol kecerdasan, kemanusiaan, dan perdamaian. Sejarah dunia sering berubah karena orang yang menerima kekuasaan. Tapi kadang, sejarah juga berubah karena orang yang menolak kekuasaan. Dan Albert Einstein adalah salah satunya. Terima kasih sudah menonton dan meluangkan waktunya. Semoga bisa memberi wawasan bagi kita semua. Les Harian pamit dan sampai jumpa.